Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya akan menjelaskan firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti ya. Sekarang kita masuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh Kim Song Yoon. Penjelasan firman dari Kim Song Yoon dengan Pak Kim ini sedikit agak berbeda ya. Kim Song Yoon ini adalah seorang dari lahirnya seorang Beria asli. Ya, jadi kalau kita tidak memperhatikan dengan teliti, sepertinya dia berbicara tentang hal-hal duniawi, tapi ini tidak ada hubungan sebenarnya. Ya, karena dia lahir dari rahim ibunya sudah orang Beria, dan dia besar seorang Beria. Tetapi pendidikannya, dia adalah lulusan doktor filsafat Oxford Inggris dengan summa cum laude. Ya, itu lulus yang paling tinggi, summa cum laude, bukan cum laude, di atasnya cum laude. Dia calon rektor, ya, dicalonkan tapi dia menolak. Jadi bahasa dia agak sulit kita tangkap. Kalau tanpa inspirasi Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mengerti. Apalagi orang yang belum terima Roh Kudus, dia mendengar ini dia akan ngantuk, ya. Sulit untuk dimengerti. Tapi saya akan coba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu supaya bisa mengerti. Kita ini adalah keturunan Adam yang di bawah matahari. Ya, di bawah matahari, hujan, di angkasa, kita adalah keturunan Adam, orang yang berdosa, yang secara roh sudah mati. Secara roh kita sudah mati. Tetapi kita masih ada kehidupan. Namanya kehidupan bumi atau kehidupan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu kehidupan kita tidak lebih daripada binatang. Jika Bapak Ibu melihat ayam, babi, kucing, itu kehidupan bumi dan jiwa. Kalau dia mati ya sudah selesai. Tetapi di dalam kita, karena kita adalah tubuh, jiwa, roh, tapi roh ini mati. Jadi manusia keturunan Adam itu hidup dengan tubuh, dengan jiwa. Ini yang disebut kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani ini, waktu dia mulai lahir di rahim ibunya, Mazmur 91, itu mengatakan dia sudah berdosa. Artinya, biarpun dalam rahim dia sudah berdosa. Artinya, rohaninya sudah mati. Tapi begitu dia lahir dari rahim ibunya, dia harus berjuang. Berjuang apa? Untuk kehidupan jasmani. Bapak Ibu, hari-hari sekarang kita melihat banyak bayi itu kekurangan gizi karena orang tua tidak memelihara kehidupannya dengan baik. Ya. Jadi tidak dipersiapkan, diperjuangkan tubuh dan jiwanya ini dengan baik. Nah, setelah dia mulai merangkak anak-anak dan dia dewasa, dia harus berjuang untuk hidupnya sendiri dengan pendidikan sekolah, dengan belajar, dengan disiplin, makanan bergizi. Yang mereka perjuangin itu apa? Kehidupan jasmani. Untuk berjuang jasmani ini, mereka betul-betul harus melewati suatu perjuangan yang keras. Kenapa demikian? Karena waktunya akil balik, 17 tahun ke atas, menginjak 20, dia harus hidup sendirian. Maka kalau dia tidak memperjuangkan dengan baik, dipersiapkan orang tuanya, dan dia tidak berjuang, nanti kalau dia hidup sudah dewasa, dia sulit juga untuk mencari makan untuk hidupnya sendiri, untuk tubuhnya. Maka dia harus berjuang dengan pendidikan, dengan disiplin, dengan sekolah. Nah, jika dia memperjuangkan itu, dia dapatlah pekerjaan. Apakah di pekerjaan itu dia berlangsung dengan baik? Oh tidak. Bapak Ibu yang bekerja, baru mulai bekerja, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar, itu persaingan sangat ketat. Ya. Bahkan kalau kita tidak sikut kiri, sikut kanan, kita sulit untuk maju.
Bahkan mungkin aja bisa digencet. Ini kehidupan apa? Ini hanya kehidupan jasmani. Nah, dia seorang bisnis, seorang bos, jika dia ingin maju lagi, bahkan dia mengalahkan orang lain dengan strategi politik, mengalahkan apa? Untuk apa tujuannya? Hanya kehidupan jasmani. Dia berkeluarga, terus setelah dia berkeluarga apa? Dia harus berjuang lagi. Bagaimana anak saya nanti? Supaya mereka dipersiapkan generasi selanjutnya. Bagaimana rumahnya. Jadi kita melihat, untuk kehidupan duniawi, sebenarnya seseorang itu harus melalui suatu perjuangan. Kalau dia tidak ada melalui suatu perjuangan, dia akan menjadi bayi yang besar, ya. Orang tuanya menaruh roti di kalungnya, dia hanya makan itu. Kalau udah mati, kalau rotinya udah habis, dia mati. Saya mendengar suatu cerita, ini istri saya punya teman. Orang tuanya itu kaya, tapi dia tidak mempersiapkan anaknya ini dengan baik. Dan anaknya pun tidak ada suatu perjuangan yang baik untuk mempersiapkan hidup dia. Tapi orang tuanya orang kaya. Dia mempersiapkan rumah dan deposito. Nah, dia makan dengan deposito. Kedua orang tuanya mati, ya deposito jatuh ke dia. Jadi kalau dia makan, dia mempersiapkan depositonya bulanannya berapa, itu yang dia makan, dia tidak boleh lebih. Tapi makin lama deposito makin kecil. Akhirnya induknya dia mulai makan sedikit demi sedikit. Dan induknya dimakan sedikit-sedikit, akhirnya deposito habis. Untung istrinya cepat ngambil satu tindakan bekerja. Kalau enggak, dia pun lewat. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dia tidak berjuang, ya, untuk mempersiapkan masa depan, untuk kehidupan bumi, untuk kehidupan jasmani ini. Artinya, untuk kehidupan jasmani kita harus ada suatu persiapan perjuangan. Tetapi apapun yang kita persiapkan untuk kehidupan jasmani, dengan kecerdikan, ketelitian, ketabahan, tetapi itu semua adalah sia-sia. Kenapa demikian? Karena engkau tidak tahu pada saat engkau mati, kamu baru tahu kehidupan jasmani itu tidak pernah menolong rohmu. Rohmu tetap mati. Maka rohmu tidak tahu kemana perginya. Rohmu akan menuju kebinasaan tersebut. Itu yang ditulis oleh pengkhotbah Salomo mengatakan, apa yang ada di bumi ini hanyalah membawa kebinasaan. Kecerdikanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, semua binasa. Mari kita membaca Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat 11, 12. Ya, kita baca aja bersama-sama karena hanya 2 ayat ya. 3, 2. Lagi aku melihat ke bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap pada jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat dalam waktu yang malang. Hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dia mengatakan apa di sini? Yang berhikmat, kekayaan bukanlah untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekiawan. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Artinya mereka akan mengalami nasib yang sama, ya. Seperti ikan tertangkap dengan jala dan mencelakakan, seperti burung tertangkap dengan jerat. Bapak Ibu, artinya apa? Suatu saat engkau kaya, engkau pintar, engkau sukses di dunia, tiba-tiba kamu kena penyakit. Kamu tidak bisa menolong apa-apa lagi. Ya, kita ngelihat burung waktu terbang itu tiba-tiba kena jala. Habis itu dia hanya menunggu saatnya mati. Bapak Ibu, saya
pernah ke Palu, nama Sekura ke Palu. Di situ ada apa ya, peternakan kepiting. Nah, kepiting ini seringkali dia keluar ke laut. Dia kuat. Jadi dikasih jaring di kolam kepiting itu, dikasih jaring, ya, jaring gitu supaya dia nggak keluar gitu dari kolam peternakan tersebut. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya ngeliatin banyak burung mati. Itu ya kita bilang burung ayam-ayam dengan burung puyuh gitu loh. Mungkin dia makan anak-anak kepiting yang kecil itu atau apa gitu. Nah, dia udah mati, beberapa ekor yang mati. Saya bilang, kok kenapa dia mati? Begini, emang dia nggak kelihatan jala? Dia bilang, oh enggak, ini biasanya hari malam. Nah, hari malam dia terbang begitu dekat-dekat gitu, burung puyuh itu kalau terbang dia nggak tinggi, kejerat. Nah, mungkin aja karena yang peternak nggak ngelihat, ya 2-3 hari kejemur ya mati dia. Artinya apa? Manusia itu seperti itu. Suatu saat kau kena penyakit, kamu hanya nunggu mati. Semua sia-sia. Yang kamu perjuangkan dengan teknologi, dengan pintar kamu, sia-sia. Bukankah hari-hari sekarang banyak dokter tiba-tiba mati aja? Mereka terjerat. Seperti burung terjerat. Seperti ikan terjala tersebut. Kena jala. Semua sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat sekarang manusia yang kehidupan jasmani, jiwa. Dia harus berjuang. Bagaimana kita sekarang roh kita? Roh kita ini, maka Allah mengutus anaknya. Siapa dia? Yesus. Maka Adam dan Yesus, dua manusia yang mempunyai unsur yang berbeda. Adam unsur tubuhnya adalah debu tanah yang diberi roh, tapi dari roh ini sudah mati, melahirkan generasi keturunan Adam yang rohnya sudah mati. Maka Allah mengutus Adam yang akhir, unsur tubuhnya adalah firman. Firman menjadi manusia, itu adalah hidupnya. Bapak Ibu, kita tidak ada suatu pilihan lain. Maka kita harus mengerti apa yang dikatakan Yesus. Bukan saya percaya Yesus, tapi kita harus mengerti perkataan Yesus dan menjadi iman kita. Dan Yesus itu akan menjadi teladan bagi kita, bukan keturunan Adam. Kalau sekarang kita bertanya kepada orang dunia, apa sih teladan kamu? Pasti orang bilang gurunya, pendetanya, tokoh agamanya, bapaknya, ibunya, bagus. Tapi jika engkau bertanya kepada orang yang rohani, siapa yang kamu ikuti teladanmu? Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya yang memberi kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang di bawah matahari semuanya mati, mereka akan terkurung di angkasa tersebut. Tapi hanya satu yang tidak bisa mengkurung. Siapa dia? Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melaluiku. Tanpa Yesus, orang tidak mungkin bisa melewati angkasa ini ke Firdaus dan ke sorga. Orang sekarang beragama pintar, mati kemana? Sorga. Siapa bilang orang mati ke sorga? Di mana ayatnya orang mati ke sorga? Karena dia tidak tahu apa yang diajarkan Yesus. Roh jiwanya tidak mempunyai suatu frame, suatu kehendak yang jelas. Yesus tidak pernah menjanjikan engkau mati ke sorga, tapi engkau boleh istirahat di Firdaus rohmu. Bapak Ibu, maka kita harus tahu Yesus memberi kebangkitannya, memberi hidupnya. Dia satu-satu mengatakan, aku adalah kehidupan dan kebangkitan. Akulah kematian dan kebangkitan. Coba kita membaca yuk. Yohanes pasal 5. Ayat 24, 25. Ya, sampai 26 aja. Kita baca. Ayo, 3, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba
dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka akan mendengarnya dan akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus datang bukan untuk memberi kita pengertian, kamu harus berbuat baik, jangan berzina, jangan berbohong. Itu bukan dari Yesus, itu dari hukum Taurat. Itu ada dari nabi-nabi. Yesus untuk memberi makan apa? Untuk makan tubuh dan darahnya. Untuk apa? Untuk roh kita, bukan untuk tubuh jasmani. Maka jika hari-hari sekarang kita banyak mendengar orang khotbah Yesus datang memberkati tubuh, mereka tidak mengerti kebenaran itu tersebut. Di dalam dia tidak ada kehidupan Yesus. Dia berpikir Yesus hanya menolong hal-hal jasmani. Apakah demikian? Mereka itu adalah murid Yesus? Kalau Yesus datang hanya hal-hal yang bersifat jasmani, kita semua tidak ada satupun yang bisa kembali ke Firdaus. Tidak ada satupun yang bisa kembali ke surga. Semua akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita harus bisa mengerti bahwa Yesus waktu datang, dia mengatakan, engkau dari bumi, aku bukan dari bumi. Maka cara hidupmu, cara hidup bumi. Maka cara hidupku adalah cara sorga. Aku menjanjikan kehidupan sorga. Bapak, Ibu, kita harus bedakan ini dengan jelas. Kita semua keturunan yang dari Adam itu orang bumi, orang alam maut ini. Yesus bukan. Ini dua hal yang kita harus pahami. Maka jangan berpikiran Yesus datang untuk memberkati tubuh, jiwa. Dia ingin menolong roh kita yang tidak pernah dipikirkan oleh para nabi. Yang tidak pernah dipikirkan oleh tokoh masyarakat dan hamba Tuhan. Coba kita baca Yohanes 3. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 13. Kita bersama-sama. 3, 2. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi kita melihat anak manusia pertama, Adam, melahirkan dosa, semua harus ditarik ke neraka. Tapi anak manusia yang disebut Adam kedua, dia bukan dari dunia ini. Ini harus mempunyai iman yang benar. Kalau begitu untuk apa dia datang? Dia untuk menolong roh kita. Jadi konsep pandangan kita bergereja untuk apa? Untuk menolong roh kita. Bukan untuk menolong tubuh. Kalau tubuh, berjuanglah di bawah matahari ini. Berjuanglah di bawah hujan ini. Kita akan dapat pekerjaan. Berjuanglah keras. Kita dengan tubuh aja kita bekerja keras. Bukankah kita melihat orang-orang sukses di dunia ini kalau dia menulis buku. Kadang-kadang dulu saya suka baca buku juga orang-orang sukses. Tahukah mereka mengatakan, jika engkau ingin sukses, engkau harus bekerja keras. Kalau orang bekerja 8 jam, kamu harus kerja 12 jam. Kalau kamu ingin sukses lagi, kamu harus bekerja 15 jam. Kamu ingin sukses lagi, kamu harus bekerja 18 jam. Dan saya telah membuktikan, salah satu bos saya ikut dia. Saya tahu dia kerjanya demikian, tapi dia orang sukses. Jadi untuk tubuh orang berjuang keras, tapi untuk rohmu, apakah kau ingin berjuang keras? Kamu tidak pernah memikirkan rohmu. Tapi mati mau ke surga. Tahukah Bapak Ibu, jalan menuju hidup kekal itu sempit. Itu Yesus mengatakan, sangat-sangat sempit. Maka kemarin baru saya mendapat statement begitu. Saya berpikir, aduh Tuhan, saya bersyukur jika saya mendapat kasih karunia-Nya ini. Karena jangan kita berpikir sorga itu untuk kita. Ini ya kesalahan pikir kita. Sorga itu diciptakan untuk Yesus anak Allah. Bapak Ibu berjuang keras. Bapak Ibu berjuang keras untuk membangun rumah. Buat rumah perusahaan. Untuk siapa? Apakah untuk semua anak-anak? Untuk anak Bapak Ibu sendiri. Allah Bapa menciptakan sorga untuk anaknya sendiri. Jika engkau mengenal anak Allah, engkau jadi mempelai, kamu boleh ke surga itu. Maka untuk itu kita harus berjuang.
Karena kalau surga diciptakan untuk manusia, 100% manusia tidak ada yang ke neraka. Karena Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal dengan planningnya Allah. Maka dia mengatakan apa? Aku bukan dari dunia ini. Kalian semua dari dunia. Kalian harus tahu saya tujuan datang ini untuk apa. Coba kita baca ayat 31-nya, Yohanes 3 tadi. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Bukankah kita semua keturunan Adam dari bumi? Maka kembali ke bumi. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Hidup kita yang demikian singkatnya, maka kita harus bisa mempergunakan dengan baik. Seseorang membaca Alkitab tanpa inspirasi sulit mengerti Alkitab. Seperti Pak Kim mengatakan, kekristenan di dunia ini melalui survei umum itu hanya 10% yang real, yang disebut Kristen. Ya, Katolik itu bukan Kristen, bukan. Ya. Kristen itu 10%, tetapi yang sesuai standar Kristen, ibadah yang tidak pernah bolong, yang memberi persembahan perpuluhan ucapan syukur, itu 0,01%. Di bawah itu. Bayangin aja, betapa kecilnya sekali. Bukan 0,1 loh, itu besar loh. 0,01%. Di bawah itu. Maka kita bisa melihat sebenarnya yang menjadi murid Yesus itu sangat sulit. Sesuai apa yang ditulis oleh Alkitab, sangat sesak untuk mendapat hidup kekal itu. Sangat sesak. Orang lebih suka yang nyaman-nyaman. Ibadah seminggu kali, hora-hora, ada artis, ada nyanyi, dapat berkat. Bila perlu ketemu dengan bos yang lama, wah dapat kerjaan. Ini yang diharapkan masalah hal-hal yang jasmani. Kalau begitu Yesus datang, gagallah memberi hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini orang jika membaca Alkitab tidak teliti, tadi dijelaskan oleh Kim Song Yun. Dalam perjanjian lama itu semua adalah pekerjaan malaikat yang tidak menjanjikan hidup kekal. Tapi dalam perjanjian baru yang disebut kitab Sipnosis atau Sipnotik tadi, itu Matius, Markus, Lukas, 3 kitab ini sebenarnya kitab yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus ditulis. Apa yang dilakukan Yesus ditulis. Itu artinya kitab kesaksian para murid. Jika orang hanya membaca kitab-kitab ini, dia hanya tahu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus hanya menyembuhkan. Tidak lebih daripada itu. Kesaksian para pendeta hanya di situ. Tidak lebih dari itu. Yang lain itu dia tidak mengerti. Ya, itu benar juga. Tetapi itu tidak menjanjikan hidup kekal. Kalau kita orang Berea bagaimana? Kita adalah yang melihat kitab Yohanes. Yohanes ada kitab rasuli. Kitab yang memberi hidupnya Yesus. Bapak, Ibu, ini sangat berbeda. Jadi Yohanes itu menceritakan faktor hidupnya Yesus. Faktor hidupnya Yesus. Bagaimana dia pada mulanya. Yohanes 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 4 mengatakan, firman itu adalah hidupnya manusia. Terang itu hidupnya manusia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi kitab Yohanes sangat berbeda. Dan bahkan kitab Yohanes ini satu lagi. Tadi, hari ini saya harus mengatakan dengan jujur. Jika saya telusuri lagi, seringkali kita tahu Yesus mati. Dia menyerahkan nyawanya. Saya berpikir dia menyerahkan nyawanya itu untuk Bapaknya. Seringkali saya berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Secara kebenaran tidak. Jadi dia berdoa kepada Bapaknya, Bapak, kalau saya nanti mati, bangkitkan saya.
Jadi bapaknya tuh membangkitkan Yesus supaya dia bangkit. Itu tertulis di Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 5. Jadi Bapa membangkitkan Yesus. Kalau gitu Yesus bilang apa? Dia bilang, saya akan menyerahkan nyawa saya kepada domba. Apakah Bapak Ibu dombanya Yesus? Jika Bapak Ibu mengakui dombanya Yesus, Bapak Ibu harus tahu hidupnya Yesus ada di tempatmu. Tapi jika engkau mempunyai pikir Yesus datang hanya untuk tubuhmu, engkau binasa. Engkau datang ke gereja mengakui Yesus hanya memberkati tubuhmu, jasmanimu, pekerjaanmu, engkau binasa. Engkau sama seperti yang di sebelah kiri Yesus itu disalib. Tapi jika engkau mengatakan Yesus datang memberi nyawanya, nyawanya itu hidup, kehidupan untuk saya, karena saya dombanya, engkau akan mendapat hidup kekal. Bisa mengerti? Jadi Yesus datang untuk apa? Memberi nyawanya kepada siapa? Dombanya. Coba kita baca yuk. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 15. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku. Bagi siapa? Jadi dia memberi hidupnya untuk siapa? Engkau dombanya bukan. Kalau kita mendapat hidupnya Yesus. Yang bersifat rohani dia memberikan kepada kita. Bukan untuk memberkati jasmani. Bekerja keraslah di bawah matahari dan hujan ini. Tapi yang kita perjuangi apa sebagai domba Yesus? Untuk mendapat hidupnya Yesus. Untuk mendapat apa? Inilah jalan yang sesak tersebut. Inilah jalan yang sesak bagi kita sebagai orang Berea. Untuk apa? Untuk mendapat hidupnya Yesus. Lah, kok kenapa untuk mendapat hidupnya Yesus? Tahukah Bapak Ibu? Kan saya udah bilang, angkasa, terus bumi itu salah satu planet yang paling kecil, satu titik bumi. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, bla 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 bla, ada cakrawala, terus angkasa. Tahukah Bapak Ibu, surga itu bukan dalam angkasa ini. Maka orang bilang, terserah yang di atas itu yang mana? Bukan angkasa ini. Bukan di balik bintang, di balik matahari itu ada surga. Tidak. Itu semua alam maut. Tapi engkau harus melampaui angkasa. Ya. Tidak ada satupun yang bisa melampaui angkasa, cakrawala, dan semua planet-planet itu kau tembus sampai ke surga itu tidak ada satupun yang bisa tembus dengan pikiran dan hikmat cerdikmu. Hikmat cerdikmu tidak bisa melampaui itu. Hanya satu yang bisa, Yesus Kristus, karena dia datangnya dari surga. Dialah yang bisa melampaui ruang dan waktu, tembus ruang angkasa tersebut, tembus cakrawala tersebut, maka dia bisa membawa engkau ke Firdaus, dia bisa membawa engkau ke surga. Nah, kalau begitu kita harus mendapat hidupnya Yesus, baru bisa menembus itu. Sekali lagi saya memberi contoh hal yang paling sepele. Bumi kita ini bulat, laut itu 2/3 daripada bumi ini air semua, betul? Kenapa tidak banjir keliling? Karena Tuhan memberi satu batasan. Daratan itu hanya 1/3-nya. Ya. Dan daratan itu makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena air makin dikorek. Maka kita tahu kenapa sekarang erusi dari laut itu, air pasang di laut Ancol makin tinggi. Karena demikian. Memang bagian daripada bumi ini adalah dari asal air. Hanya dimunculkan daratan. Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Allah memberi satu garis batas kepada laut, bumi, cakrawala, pantai adalah batas. Maka Tuhan bilang, air laut, jangan lewat itu. Maka biarpun bulat,
maka kita tetap nyaman di bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan memberi batas. Demikian juga Bapak Ibu, angkasa ini alam maut, tempatnya iblis dengan ribuan miliar anak buahnya iblis tinggal. Dan di bawahnya malaikat-malaikat anak buahnya iblis ini tinggal lagi siapa? Roh-roh orang mati najis tuh miliaran matinya. Kita tinggal di sini. Tahukah kita begitu kita lewat kita tuh nabrak mereka karena mereka roh kita nggak berasa. Kita tidak melihat, kita nyaman. Tetapi apakah mereka tidak ada? 100% ada. Tapi kenapa mereka tidak terganggu dengan kita? Kita tidak merasakan demikian karena ada batasan. Allah memberi batasan. Iblis beserta anak buahnya miliaran itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Karena Allah menetapkan suatu batasan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihin, ketetapan batasan ini ditetapkan Allah. Kenapa matahari dengan bulan bintang dengan itu tidak tabrakan? Karena Allah menetapkan suatu batasan. Tahukah Bapak Ibu, jika itu bertabrakan habis kita punya bumi ini. Tapi ada ketetapan Allah. Bisa mengerti? Coba kita baca yuk. Amsal 8. Amsal 8. Maka kita jangan menganggap diri kita bijak dan pintar di hadapan Allah. Itu adalah orang yang paling bodoh hikmatnya. Amsal 8. Amsal 8. Ya, kita membaca ayat 28 29. 28 29 bersama-sama. 3 2. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Ada enggak? Ada batasannya Allah. Bapak Ibu begitu mati, rohnya mau kemana? Apakah kita bisa melampaui batasannya yang Allah tetapkan tersebut? Cakrawala membawa kita ke Firdaus, membawa kita ke sorga. Apakah kita bisa? Tidak bisa. Makanya kita harus tinggal di dalam Yesus. Yesus yang bisa. Kenapa? Karena dia bukan makhluk bumi ini. Dia adalah bukan dari bumi ini. Tubuhnya bukan dari bumi ini. Ada kehidupannya. Dan kehidupannya itu, nyawanya itu, dia memberikannya kepada kita. Maka dia mengatakan, minumlah tubuhku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Kenapa? Di dalam darah ada kehidupan makhluk tersebut. Di dalam darah Yesus ada kehidupan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, orang gereja lain, orang agama lain paling benci dengan orang Berea kalau sudah bertobat minta darah Yesus, nama Yesus. Kenapa? Karena mereka orang dunia. Tapi bagi kita, kita paling sukacita. Amin. Pada saat itu pengakuan iman kita. Tapi gereja lain, agama lain paling benci dia. Kenapa orang Berea suka teriak kayak gitu? Dia tidak tahu kita menikmati kebenaran Allah yang tertulis, yang menjadi satu jaminan hidup bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita ini semua adalah domba yang mendapat kehidupan Yesus. Tapi domba ini harus berjuang. Ya. Berjuang di mana? Jalan yang sempit. Sama. Tubuh kalau ingin mendapat suatu sukses di bumi ini suatu perjuangan. Roh kita harus mempertahankannya dengan suatu perjuangan juga. Jalan yang sempit tersebut. Tahukah Bapak Ibu, begitu kita mendapat kehidupan Yesus, ini roh-roh ilah-ilah zaman, roh-roh najis setan itu, dia menekan kita, supaya kita melepaskan hidupnya Yesus tersebut. Tahukah Bapak, ini dia menekan kita. Kalian tidak bisa melihat, tapi secara rohani sebenarnya kita bisa melihat. Dia menekan kita. Bapak Ibu, seperti baru-baru ini jemaat kita. Ya, waktu suaminya bilang dia kena sakit, saya ya berdoa juga. Tapi saya tidak langsung berdoa kepada dia. Tapi waktu pagi hari saya doa pagi, saya tuh terganggu sekali. Kok ngeliatin dia terus bayangan saya. Terus saya bilang, aduh kenapa nih Tuhan, saya berteriak Yesus, saya berdoa lagi.
Karena target saya, doa saya itu biasa seperti biasanya ya sekitar setengah jam sampai 1 jam bahasa roh itu belum selesai. Jadi karena pikiran saya ketuju ke muka dia melulu. Tapi ini kan sangat terganggu. Tapi saya hilangkan, saya tetap berdoa. Nah selesai berdoa pagi, baru saya teleponin dia. Begitu saya teleponin dia, ternyata dia lagi sesak napas. Memang sulit, sudah di ruang isolasi. Nah waktu saya doain dia, saya suruh dia bertobat. Dengan sungguh-sungguh, maka dia bertobat, langsung roh najisnya itu bereaksi, langsung dimanifestasi by pon itu. Saya tanya dia, kamu ini matinya sakit apa? COVID. Kapan kamu masuknya? Waktu dia di mall, sebelum dia masuk rumah sakit 5 hari yang lalu. Lihat, jadi waktu di mall masuk 5 hari yang lalu dia masuk. Terus dia masuk ke rumah sakit hari ke-6. Betul? Jadi kita lihat, inkubasi daripada reaksinya itu kan biasanya 6 hari 7 hari itu. Habis itu lewat, kemungkinan dia bisa lewat. Dia nggak sadar diri lewat. Nah waktu hari ke-6 ke-7 maka saya waktu ngelihat dia terus. Waktu saya usir dia pergi, dia bilang legahan. Tapi sorenya saya telepon lagi, dia WhatsApp saya. Pastor, tolong doain saya lagi. Saya langsung buru-buru cepat. Dia bilang, saya nggak kuat bertobat lagi, tolong usir aja. Nah waktu saya ngusir, jujur agak sulit. Kenapa? Karena mungkin tanpa pertobatan berseru. Tetapi karena dia nggak kuat lagi, dia sudah pakai masker, sudah pakai oksigen. Jadi saya teriakin suruh keluar, agak susah. Terus saya berbahasa roh, saya teriakin lagi dengan darah Yesus terus. Jadi akhirnya agak sedikit kerja keras. Baru dia keluar roh najisnya. Baru saya bilang, kamu yang masuk. Iya, kenapa kamu masuk lagi? Habis tubuhnya lemah, kata dia. Mendingan dia ngikut saya aja. Kurang ajar enggak? Ini kita harus hati-hati ya. Maka waktu itu saya teriak kencang-kencang, baru dia berteriak. Dia pergi meninggalkan, baru dia lega. Begitu dia sedikit lega, saya bilang, tolong kamu habis ini biasanya apa? Dia dengar itu apa? Alkitab bersuara itu. Dia bilang kalau saya tidur, saya mimpi-mimpi orang cekek dia terus. Jadi dia agak sedikit takut tidur. Jadi dia mimpi, saya bilang kalau gitu, dia dengar Alkitab bersuara. Saya bilang sekali-sekali jangan Alkitab terus. Tapi kamu dengar lagu puji-pujian. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu obat. Jadi saya ngeliat tubuh kamu yang lemah ini. Rohnya kuat, tapi tubuhnya lemah. Maka didukung dengan pujian, menggembirakan jiwanya. Jadi waktu dia dengar pujian, dengar pujian. Tapi tolong ya pastor, HP-nya jangan dimatiin ya, onin terus malam ini. Saya bilang iya. Jujur saya malam itu juga sedikit gelisah. Dia gelisah ya, saya juga gelisah. Saya takut jujur kalau sampai dia meninggal, ini satu-satunya orang Beria yang meninggal kena COVID. Jadi saya juga onin, tapi begitu pagi-pagi nggak ada. Jadi terpaksa saya teleponin, saya takut mungkin dia udah lewat. Begitu saya teleponin, enggak pastor, saya udah enakan, tadi saya sudah makan. Jadi tes pertama dia positif COVID, tes kedua dia COVID, dan kemarin sore dia tes sudah negatif, sudah pindah ruangan. Ya, kita akan dengar nanti beberapa hari lagi, saya tidak mau kasih tahu siapa, yang jelas bukan di pusat, biarlah dia yang mengumumkannya. Nah, Bapak Ibu, di sini artinya apa? Iblis memakai orang-orang yang mati kena COVID itu menyerang orang-orang Beria khusus. Kalian kalau tidak berjaga-jaga, tidak mengusir roh kotor, kalian akan binasa. Ya, saya bilang, jangan merasa kotor mengusir roh kotor. Jangan merasa terhina dengan bertobat dengan darah Yesus. Justru kalian malu mengakui darah Yesus, kalian bukan miliknya Yesus. Kita harus melalui satu jalan yang sempit ini. Ya, coba kita baca. Matius 7. Ayat 13, 14. Ayat 13, 14. Ya, mari kita membaca sama-sama. 3, 2. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, untuk mendapat hal-hal duniawi itu lebar jalannya. Untuk mendapat berkat yang milik Yesus itu banyak yang mendapatnya. Tapi untuk mendapat kehidupan Yesus itu sempit. Itu sempit. Kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Ini yang orang Berea harus tahu. Maka kenapa kita orang Berea ini berbeda dengan yang lain? Memang kita berbeda. Kalau sama ngapain saya kemari? Ya, saya membuang waktu saya 14 tahun belajar sampai hari ini tidak belajar. Untuk apa? Kalau di gereja lain saya tidak perlu belajar sampai sebegini. Tidak perlu doa pagi berteriak-teriak. Ya. Tidak perlu juga saya sampai berkerut-kerut. Enggak perlu. Sangat nyaman kok. Engkau sudah diberkati. Haleluya. Mukamu penuh kemuliaan, penuh dengan berkat. Hanya begitu aja kok. Ya. Tapi untuk mendapat hidupnya Yesus berbeda. Kita harus berteriak, berseru. Kita harus lahir baru. Dan setelah mendapat hidupnya Yesus, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu, hanya Roh Kuduslah yang bisa menuntun kita dalam kehidupan ini. Siapa Roh Kudus? Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu di bumi ini. Loh kok di bumi ini? Karena tidak ada orang yang bisa menuntun kita. Engkau yatim piatu artinya apa? Engkau tidak punya bapak dan ibu di bumi ini secara rohani. Tapi apakah kita tidak punya bapak ibu di bumi ini? Semua orang ada. Tapi kita tidak ada bapak rohani yang menuntun kita. Siapa yang menuntun kita? Hanya satu oknumnya, Roh Kudus. Maka seseorang yang tidak menerima Roh Kudus hanya penuh kebencian. Mengkritik kebencian. Maka di Yudas 1 mengatakan apa? Orang yang iri, kemarahan, dengki, kritik itu orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Menuntun apa? Roh kita. Waktu dia mengatakan, "Kulah kebangkitan dan hidup." Itu bukan menunjukkan kepada tubuh jasmani kita, tapi untuk roh kita. Untuk roh kita. Aku menyerahkan nyawaku untuk dombaku. Untuk apa? Untuk roh kita. Bapak Ibu, kita sekarang sebagai orang Berea, berbahagialah. Kita sudah mendapat kehidupan Yesus. Nah, kita harus memberi kehidupan rohani kita kepada orang lain. Bagaimana caranya memberi kehidupan rohani? Bapak Ibu begini, jika dulu saya pergi, waktu masih bekerja, saya pergi ke Surabaya. Di sana saya sudah disiapin hotel, sudah ada pameran segala macam. Saya memberi briefing kepada orang-orang yang stand pameran dulu, ya. Terus saya dijamu oleh orang cabang. Jadi dulu waktu saya di Barbie itu kita lagi show gadis Barbie, jual boneka Barbie, saya diundang. Saya karena yang megang Barbie itu. Wah, di Surabaya saya dilayanin. Ya, hotel mewah, sesmen kepala cabangnya itu melayani saya. Ini luar biasa, ya. Saya diajak sampai ke Tretes, jalan-jalan, makan jagung bakar dan sebagainya. Ya puji Tuhan, saya enggak mati. Kalau mati binasalah saya. Tapi itu apa yang mereka layani? Itu melayani jasmani saya. Saya pergi ke sana apa? Untuk jasmani saya. Tapi jika hari ini saya pergi ke Surabaya, sama-sama tujuannya Surabaya, tapi tidak ada pikiran hal itu. Saya ingin memberitakan firman Yesus. Saya memberitakan Yesus. Ini artinya jika saya mati, saya menyerahkan kepada Yesus. Karena saya mati untuk Dia. Bisa mengerti? Jika saya pergi ke Pontianak, jika saya pergi ke Sekura, jika saya pergi ke Bali naik pesawat, itu berbeda dengan zaman dulu. Saya pergi, saya ingin memberitakan kehidupan Yesus itu. Inilah ciri-ciri orang yang memberi nyawanya kepada Yesus. Bisa mengerti? Nangkap? Bukankah sekarang kita melihat berseleweran pesawat, ribuan orang di pesawat. Apakah mereka pergi ke sana untuk memberitakan hidupnya Yesus? Belum tentu. Maka kalau dia jatuh betul pesawat, sia-sialah hidupnya. Tapi jika dia memberitakan Yesus tujuannya, maka dia akan dihidupkan oleh Yesus. Dia telah memberi nyawanya kepada Yesus. Ya, mari kita membaca. Matius 16. Matius 16.
Ayat 24, 25. Ya, kita baca. 3, 2. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan kehilangan nyawanya karena apa? Waktu dia pergi naik pesawat, dia memberi keluar kota. Untuk apa? Karena apa? Karena Yesus. Dia akan mendapat kehidupan tersebut. Ada dua. Jadi kalau kita pergi pelayanan untuk Yesus, Bapak Ibu mungkin aja terancam aniaya, tapi jangan takut untuk kematian. Kadang-kadang istri saya ini ngomong ya, ada juga yang memberi inspirasi juga kadang-kadang. Ibu-ibu sekarang takut ibadah ke gereja loh. Takut ke gereja. Wah, saya takut. Banyak orang saya takut. Banyak orang. Segini banyak orang. Paling tadi pagi hanya 80 orang. Ini hanya 40 orang. Banyak orang. Takut. Tapi ke pasar dia nggak takut loh. Ke mall dia nggak takut loh. Ribuan orang loh. Nah, ini orang memelihara jiwanya sebenarnya. Ke pasar ketemu abang-abang tuh. Nawar lagi sama abang-abangnya. Abang-abangnya bilang, ya ini udah murah Ci, 1.000 mah, 10.000 udah murah. Nawar, muncrat-muncrat. Kok gak takut dia? Kok gak takut? Tapi ke gereja takut. Loh, ini kamu ke gereja itu, kamu karena Yesus memberi hidup padamu. Kamu datang untuk Yesus, maka kamu akan mendapat itu. Kalau kamu ke pasar untuk tubuhmu, jangan-jangan gagal loh. Kira-kira benar nggak sih? Apa salah kali ya? Kita balik ya. Ini kadang-kadang perkataan orang, ya maaf loh, yang kalau yang pernah ngomong gitu saya nggak nyinggung loh. Ini kata istri saya. Tapi dia juga nggak nyinggung loh. Saya pikir benar juga ya dia ngomong itu, benar juga. Banyak sekarang ini orang takut ke gereja, tapi ke pasar nggak takut, ke mall nggak takut. Ini kan lucu. Bukan berarti kita hidup sembarangan. Tidak, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu hidup sembarangan. Tetap waspada. Tapi demi untuk Tuhan, kita tidak boleh takut. Kematian adalah untungku. Betul? Jadi kita tidak usah terlalu berlebihan takut dan lebay. Bahasa kerennya itu. Ngomong dilebay-lebayin. Gak usah. Kita harus tahu Yesus tetap menjaga kita dan Roh Kudus mendukung kita. Ya. Dan saya harap Bapak Ibu dalam saat keadaan sekarang, jika Bapak Ibu merasa tidak nyaman, cepat. Tadi sudah diumumin evangelis tadi, cepat hubungin. Kalau tidak cepat hubungin saya. Bapak Ibu jangan berpikir, wah nanti kalau saya sakit nelpon penginjil, Pak Penta dibilangin saya ada roh najis, saya nggak udah iman. Udah matiin aja. Justru kalian melindungi roh najis itu. Jangan melindungi roh najis itu. Ya, roh najis itu harus diusir. Tahu? Bisa mengerti? Roh najis itu dia itu seperti lalat hijau yang paling jorok. Ya, di mana ada bangkai, ada di situ dia. Terus dia hinggap kemana dan bangkainya itu sudah ada. Dia roh najis itu sama. Kalau dia masuk ke tempat kita, dia membawa bakteri penyakit yang bermacam-macam dalam dia. Apakah virus, apa ke, maka kita harus cepat usir dia. Dan harus minta bilur Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Biar kita berdoa dulu, biar penuh dengan Roh Kudus. Damai sejahtera.